Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Oke. Anak-anak, hari ini kita ingin belajar melanjutkan bab yang minggu lalu. Ya. Sebelumnya kita doa dulu ya, untuk kelas doa. Siap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak biar kita semangat. Jadi sebelumnya kita mau review dari sebelumnya. Masih ingat gak? Kita pernah belajar tentang iman pada kitab. Ada berapa? Kalau semuanya 104. Dan hanya wajib kita tulis hanya berapa? 4 itu nabinya juga tertutup. Siapa saja nabinya? Muhammad, kita Daud, Isa, tapi jadi 4. Kita sudah tahu. Coba saya mau nanya, Mas Angga, Angga, di rumah kalian ada permasalahan tentang kitab-kitab Allah dan ada ya? Kita semuanya di rumah ada Quran ada ya? Ada. Bersama ada ya? Jadi kalau ada masalah itu kita membantunya. Itu pokoknya Quran. Terus di sini ada nggak? Tangga ada yang bermasalah tentang kitab-kitab? Ada. Ada yang non Muslim di rumah ada? Ada. Jadi kalau kita tahu kan kok Injil, nah kita bisa lihat saja lah teman-teman. Oke, selanjutnya kita semangat dulu. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mas Iqbal, bukan? Mas Iron, kemarin kita sudah tahu nama Nabi kita itu ada 4 yang dari kitab ya. Coba kita sebutkan nama kitabnya sekarang. Kitabnya mana Mas ya? Zabur, Taurat, Injil, sama Al-Quran. Bukan. Perhatikan, kita sekarang mempelajari tentang sama. Jadi kitab-kitab Allah cuma kita membahas menuju latar belakang. Jadi Al-Quran itu adalah panutan kita. Di sana kitab tuntunan Allah untuk agama Islam adalah Al-Quran. Ya, kita harus tahu rujukan agama Islam itu selain Quran di bawahnya adalah al-hadis atau sumber. Terus ada lagi namanya ijma ulama. Ada lagi apa? Yang tahu? Qiyas. Di Al-Quran, terus al-hadis, atau sunnah, terus
ijma terus kias. Kalau Al-Quran itu jelas, contohnya tata cara berwudu ada di sana. Walusahu, jadi membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku. Itu ada, nanti diperjelas lagi di hadis. Hukum apa? Jangan jelas di hadis lagi. Ada lagi ijma itu memperjelas lagi. Selain wudu nanti ada yang namanya juga tayamum. Kalau kena air tidak boleh, maka tayamum. Contohnya yang sedang umrah atau haji, salah 12 jam. Sekarang ada air, dua air mau jelas salah. Maka pakai tayamum. Jadi sholatnya menggunakan pengganti bunyi tayamum. Itu jelaskan di ijma. Itu juga ada. Ijma itu adalah kita kecil. Pernah di DPA belajar ala-ala pernah? Atau ambil fikih atau apa? Kalau sering materinya apa? Fikih ya, itu adalah masalah ijma ulama. Jadi ulama itu punya kitab-kitab sing memudahkan untuk kelompok sing cilik. Nah, toh, lima nomor enam jelasin kita menjadi ini. Nah, kalau pun nggak mudah. Nah, hasilnya apa? Yang pertama ini kalau Islam ada di dijelaskan di daerah kecil. Dulu saya juga belajar alatan dan lain-lain. Itu adalah ijma ulama. Lupa pada lagi kias ngapain? Kias itu bahasa sulit di kiasnya. Pernah lihat yang namanya orang melakukan arogan pas dilakukan arogan minum sesuatu akhirnya berubah bahaya. Itu di Al-Quran ada tidak boleh minum khamar, di hadis juga ada, di ijma ada. Sekarang ada yang terbaru namanya narkotika, heroin, ganja, satu-satu. Semuanya boleh. Itu efeknya sama dengan orang yang minum tadi. Maka dikiaskan, berarti hukumnya orang minum pil koplo sama orang minum arak, podo dosa besar. Itu kan nggak ada di Quran, Pak. Nggak ada orang meminum ganja, kan? Tapi itu hukumnya sama dengan minum arak, yaitu dosa besar. Karena menghilangkan akal. Nah, lihat orang yang mabuk, dia nggak sadar, nggak sadar. Itu orang itu karena ini mengedankan diri, pakai arak atau pakai apa. Dan terbaru lagi pakai autan karena dia nggak mampu bawa autan. Autan itu juga dari rokok di dunia. Itu namanya dosis tingkat tinggi. Biasanya malah mati. Berarti mati ya itu. Meninggal karena minum autan nggak ada. Bahaya itu. Selanjutnya ada lagi nggak yang punya pengalaman nanti tombol sing elek itu ada nggak? Ada ya. Kalau ada yang jelek kita nggak boleh bukti. Ingat dulu pas kelas berapa? Kelas 2 ya. Itu kita belajar mentok nih bagian iman pada kita, pada malaikat. Malaikat selalu mengawasi roket, update mengawasi yang baik, oke? Nanti dan guru. Jadi kamu lakukan guru ditulis, zero, mencuri. Kalau memang boleh tulis. Kalau kita imannya kuat, maka iman tadi membuat kita menjaga diri. Jadi orang sing awal-awal, ya tahu. Pernah nggak tetangga kamu yang punya anak banyak 5 itu, sono, satunya lagi nggak dia nagras. Kita boleh perasaan, mana. Ternyata dia iman. Saya iman, meskipun anaknya saya yakin yang hasil makan Gusti. Saya izin gantian. Nah aku dia nomor saya mau main sokbo. Nah itu dari imannya. Kembali ke iman. Makanya iman itu penting, yakin. Kalau kita punya Allah, anak kita bisa makan. Itu contohnya kamu ya. Jadi iman ini sangat mempengaruhi daya pikir kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Minggu kemarin itu sudah saya mencontohkan ada orang yang di luar negeri gantung diri, tembak mati, ini gara-gara nggak punya keyakinan. Mau aku kalah saing kalau naik, berarti aku gagal, kemudian aku mati. Ya, imannya aku bahkan nggak punya iman. Jadi susah ya. Kenapa orang iman itu wajib? Karena kita punya akal. Akalnya gue mikir sebaik-baik.
Kalau malaikat itu punya akal, tidak punya nafsu. Ini malaikat pas makan dia nggak makan. Kamu makan disuruh ngapain malaikat dia nggak ini. Ada Honda Jazz mewah, ada duit rupiah nggak milik, nggak nafsu dia, duit nggak, karena dia nggak punya nafsu. Kalau manusia punya akal punya nafsu. Kalau kamu menang nafsunya berarti kamu menang sifatnya. Kalau akalnya insya Allah masuk surga. Oke. Diferensiasinya kita hari ini coba kelompok ya, kelompok dari 3 ini kelompoknya berapa? 3 ya maksudnya ya. Kamu sendiri sana tentang iman seseorang, sing anaknya itu orangnya itu tidak benar atau dia itu iman atau dia karena tadi sana baca apa juga sama sih tentang sebenarnya yang mencari tentang iman seseorang di sini, yang mana dia itu merapannya adalah untuk tetangga, keluarga, atau saudara. Dengan iman dia akan tertata kehidupannya ini ya. Kelompok yang penting juga tentang iman, tentang kehidupan teman-teman. Mau baca di sini. Nah, jadi dia dengan iman dia akan melakukan kegiatan sehari-harinya lebih nyaman dan asik. Jadi menurut kamu mau model gimana silakan. Jadi saya nggak mematok hubungannya enggak sesuai dengan keinginan kalau kamu. Aku mau ngambil yang ini aja karena saya tahu orang ini nanti bisa mempengaruhi keluarga ini. Jadi sesuai keinginan masing-masing kelompok. Sudah ayo maju. Jelaskan. Yuk maju dikumpulkan. Saya ya ini tadi terima kasih sudah mengatakan nanti ini akan saya nilai di depan. Saya akan tahu kelompok-kelompok tadi mempunyai perbedaan cara menjawab soal presentasi. Kayaknya ada yang menang imannya itu bukan karena tetangga, karena pergi kalau bapak ya, jadi di situ imannya karena dia paham jelas, artinya dia memahaminya untuk dunia akhirat terus. Yang tadi imannya itu bukan karena siapa-siapa, karena Allah Taala. Ini adalah salah satu pelajaran ini adalah kita ingin tahu kelebihan dari kurma. Jadi sesuai dengan keinginan kamu, tidak terpaku oleh saya. Kayak kemarin kan beda, kemarin kita harus buat ini, harus ini, kalau ini enggak. Ini terserah keinginan kamu mau buat ini, buat itu bagus sekali.
Jadi kesimpulan hari ini adalah kita belajar tentang iman, bahwa iman itu bisa merubah paradigma seseorang, hati seseorang, pikiran seseorang berubah kalau imannya itu tetap hati, maka dia akan semakin yakin dan percaya. Jadi Allah itu adanya di mana? Adanya adalah seperti hanya kamu meyakini angin itu ada, tapi kamu nggak bisa melihat angin, bisa merasakan angin, bisa. Dosa itu ada, contohnya dosa apa? Aroma busuk atau mengeluarkan angin dari dubur, memberi enak, bisa ya seperti itu, tapi kamu bisa menciumnya, ini nggak bisa melihat, nggak bisa menyekel, memegangnya itu nggak bisa. Itu adalah salah satu bentuk kita yakin dengan cara ada di sekitar kita. Oke. Cahaya juga ada, mana cahaya? Cahaya, kelihatan tidak bisa dilihat, bisa dipegang. Itu contoh dari bentuk malaikat. Malaikat ada dari cahaya. Sekali lagi Islam dengan cahaya. Nah itu, terima kasih. Hari ini kita tutup pelajarannya. Sebelum saya salam, nanti disiapkan tugas-tugasnya yang tadi itu ya, kelompok nanti di rumah tolong kerjakan, nggak usah takut. Yang penting kalau kerja kelompok tuh di bawah jam 8 malam, jam 8 udah pulang. Kalau tangga-tangga kamu kelompok ya jam 8 udah pulang, karena jam 9 harus di kelas sendiri. Oke. Dan sekarang Bapak silakan doa untuk siap berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, setiap saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.